buruh kali ini mungkin target dari Partai Buruh sendiri itu seperti apa? Pada hari ini, Partai Buruh Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Sarlina dan Raimundus dan kawan-kawan caleg dan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur melakukan kampanye nasional terbuka ya di hari keempat. Saya datang ke NTT membawa pesan bila mana Partai Buruh menang maka welfare state atau negara sejahtera akan diwujudkan. Dua program utama yang menjadi prioritas di NTT adalah satu, penciptaan lapangan kerja. Kita menginginkan penyerapan tenaga kerja dari pertumbuhan ekonomi yang akan kita perjuangkan di dalam parlemen nanti akan meraup atau membuka lapangan kerja baru sebesar 2,5 juta orang per tahun dari pertumbuhan ekonomi yang di atas 6%, bukan 5,2%. Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% adalah membuka pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Pasar sosial adalah ekonomi market, pasar ekonomi yang berbasis jaminan sosial. Bayangkan kalau jaminan pensiun nanti ketika Partai Buruh masuk Senayan dinaikkan dengan iuran menjadi 9%, 3% dibayar buruh, 6% dibayar pengusaha, maka akan terkumpul uang dalam 5 tahun 3.000 triliun. 3.000 triliun inilah yang hampir sama setara dengan APBN. Itu yang akan kita buka menjadi modal untuk pembukaan lapangan kerja baru, termasuk di NTT. Program yang jadi prioritas juga di NTT dan Partai Buruh akan lakukan secara nasional, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI. TKI yang ada di luar negeri harus dilindungi, bukan hanya basa-basi. Satu, upahnya harus upah minimum negara setempat, bukan upah minimum perjanjian antar negara, tapi upah minimum negara setempat. Partai Buruh punya jaringan serikat buruh di seluruh dunia. Maka melalui serikat buruh di negara setempat di mana ada TKI, kami akan memperjuangkan upah minimum TKI sama dengan upah minimum negara setempat. Yang kedua, program jaminan sosial untuk TKI yang berlaku juga sesuai di negara setempat. Yang ketiga adalah memastikan tidak ada lagi penyiksaan terhadap TKI. Maka kita akan bentuk namanya lembaga advokasi TKI yang didirikan oleh Partai Buruh di seluruh negara, bekerja sama dengan serikat buruh di negara itu. Partai Buruh punya jaringan. Jadi penciptaan lapangan kerja 2,5 juta orang per tahun dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, berbasis pasar sosial dan perlindungan TKI dengan model advokasi dan upah minimum sama dengan upah minimum negara setempat, itu adalah program daripada Partai Buruh. Partai Buruh berkeyakinan karena elektabilitas Partai Buruh dari survei internal sudah tembus di 4,778%. Artinya Partai Buruh akan lolos ke Senayan parliamentary threshold. Dari NTT kami mengharapkan berkeyakinan 1 kursi DPRD. DPRD provinsi kurang lebih bisa 3-5 kursi dan DPRD kabupaten kota bisa 1 fraksi dan tidak-tidaknya sekurang-kurangnya bisa 2 kursi di tiap kabupaten kota, seperti di Kabupaten Kota Kupang, di Kabupaten Malaka, di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Itulah tujuan kampanye kami pada hari ini. Terima kasih. Partai Buruh mempunyai cita-cita mensejahterakan rakyat. Untuk pemilu kali ini mungkin arah dukungan Partai Buruh para 3 capres mungkin ada? Partai Buruh belum menentukan calon presiden, lebih fokus kepada calon legislatif. Karena Partai Buruh adalah partai yang baru, hidup kembali, dan Partai Buruh menginginkan masuk ke parlemen, lolos parliamentary threshold, sehingga caleg-caleg DPR RI kami pastikan harus sungguh-sungguh. Tentang akan memilih putaran kedua atau tidak, nanti akan diputuskan dalam rapat presidium Partai Buruh yang berjumlah 11 organisasi inisiator. Kami belum memutuskan itu, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kita putuskan. Tetap ada ya, tetap ada dukungan. Ada 2 opsi. Pada putaran pertama tidak memilih capres manapun. Opsi kedua adalah berfokus di caleg, pemenangan caleg. Opsi kedua adalah di putaran kedua. Dengan elektabilitas Partai Buruh sekarang sudah di 4,778%, dengan salah 2 program prioritas di antaranya penciptaan lapangan kerja berbasis pasar sosial dan perlindungan untuk TKI, termasuk TKI dari NTT. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.